Kan begitu. Di dalam hati beliau ada Allah yang menyatu dengan rakyat Tangerang Selatan. Beliau tidak akan menyakiti rakyat Tangerang Selatan karena Allah akan marah karena itu. Dan beliau juga tidak akan berkhianat kepada Allah karena rakyat yang akan ikut menanggung pengkhianatan beliau kepada Allah. Maka di dalam diri Pak Saleh itu ada manunggal, menyatu, unified antara Allah dengan rakyatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini makna manunggal kawula Gusti secara saya, bukan secara kebatinan. Kalau secara kebatinan itu pergi ke Gunung Lawu ketemu Allah berdua. Allah pakai serban merokok gudang garam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bangkitkan dulu adrenalin kita. Nyun sewu satu nomor pertama, Bismillah. Tapi tetap kita sebut-sebut Rasulullah sebagai pemegang rekor dari seluruh manusia di dunia. Dialah satu-satunya orang yang paling banyak disebut namanya, yang paling banyak diingat oleh jumlah sebanyak mungkin manusia, dan paling banyak dinyanyikan nama beliau oleh lagu-lagu di seluruh dunia. Bismillah.
Masih. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat, waktu itu Korea dijajah oleh Jepang dan kita juga dijajah Jepang. Dan ada tentara-tentara Korea yang ikut tentara Jepang di sini dipaksa. Sehingga nanti akan ada film, ada seorang tentara Korea yang dipaksa ikut menjadi tentara Jepang, namanya Kim. Tapi begitu sampai di Indonesia, si Kim ini kemudian tidak tega kepada rakyat Indonesia sehingga dia akhirnya membelot dan ikut bersama gerilyawan kita. Sehingga akhirnya dia masuk Islam dan nama Kimnya dilengkapi menjadi Mustaqim. Nah ini sedang kita rancang filmnya ini. Ini serius, benar-benar ini memang. Oke. Nah bapak sekalian, ibu-ibu, bencana yang diciptakan oleh Perang Dunia Kedua pada waktu itu terhadap Jepang kan tidak bisa dibandingkan kalau sekitar dengan Situ Gintung, Bapak. Itu hancur, luluh lantak, tanah rusak, kimia menyebar, tidak karu-karuan, meracuni seluruh orang Jepang. Dan singkat kata, ada 3 hal yang dilakukan oleh Raja Jepang. Pertama, dia minta maaf kepada seluruh rakyatnya. Nomor 2, dia bilang, rakyatku sekalian, kalau saya harus turun menjadi sebagai raja, saya akan turun. Tapi kalau saya harus terus menjadi raja, saya tetap akan menjadi raja. Saya sekarang sudah tidak memiliki keberanian untuk mengajak atau memerintah apa-apa kepada rakyat saya, tapi saya ingin memberitahukan kepada rakyatku semua bahwa mulai hari ini sampai nanti Jepang akan insya Allah bangkit kembali, saya hanya akan makan teri. Tidak makan kakap, tidak makan bawal, tidak makan baronang, tidak makan yang lain-lain, hanya makan teri. Saya tidak menganjurkan wali kota untuk mulai hari ini berjanji makan gretek. Tapi pokoknya Raja Jepang sejak hari itu hanya makan teri dan akhirnya rakyatnya sangat bersimpati kepada beliau sehingga semua orang Jepang hanya makan teri, dalam arti mereka melakukan penghematan yang luar biasa. Dan nomor 3, dengan ini saya mengumumkan, kata Raja Jepang, bahwa saya menghormati semua guru-guru dan sekarang yang kita perlukan nomor 1 di Jepang adalah guru-guru. Maka mari kita junjung guru-guru dan sejak itulah Jepang memiliki kesatuan berpikir. Ini yang disebut Ma'iyang, Pak Wali Kota. Di Indonesia ini kenapa tidak maju-maju? Alamnya terkaya di dunia bersama dengan Brazil.